Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Berbagai bantahan para terdakwa bergulir di sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Setelah Ferdi Sambo buang badan, membantah memerintahkan Richard Eliezer menembak Yosua. Kini giliran Eliezer menyerang balik mantan Kadif Propam Polri tersebut. Di sidang dakwaan, Eliezer tak bergeming, sadar akan dijadikan kambing hitam kasus pembunuhan Yosua. Lalu sejauh mana adu kebenaran Ferdi Sambo CS versus Eliezer di persidangan? Inilah Top Review. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Sadar tengah dijadikan sasaran kambing hitam atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat oleh mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Permintaan maaf dan penjelasan terdakwa Richard Eliezer terkait alasannya menembak rekannya sendiri disampaikan usai sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 18 Oktober 2022. Mantan anak buah Ferdi Sambo itu mengaku tak mampu menolak perintah atasannya yang kala itu jenderal berpangkat bintang 2. Sementara Eliezer adalah barada atau polisi dengan pangkat paling rendah. Menanggapi permintaan maaf Eliezer, pihak keluarga Joshua mengaku telah memaafkan. Namun ayah Joshua ingin agar proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Barada E minta maaf kepada kami orang tua, mama dan ibunya, mama dan ayahnya si almarhum Joshua beserta keluarga besar atas meninggalnya almarhum Joshua. Itu pun dia lakukan hanyalah atas perintah atasannya yang tidak bisa dia tolak. Jadi kami sangat memaklumi itu, sangat memaklumi apa yang dia perbuat. Jadi apapun itu, memang kita selaku umat beragama, kita diwajibkan saling memaafkan. Oleh karena itu, ya, kita ikuti terus perkembangan peradilan yang sedang berjalan. Joshua ditembak oleh Eliezer atas perintah Ferdi Sambo di rumah Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli 2022. Namun dalam eksepsinya, Sambo buang badan, merasa tidak pernah memerintahkan Eliezer menembak Joshua, tetapi hanya meminta bekas ajudannya itu untuk menghajar Joshua. Jaksa penuntut umum dalam menguraikan dakwaan tidak menjelaskan dengan rinci seandainya atau seumpama kuat non terdakwa menembak korban. Jaksa penuntut umum tidak menjelaskan senjata apa yang digunakan oleh terdakwa. Padahal dalam surat dakwaan sejak awal jaksa penuntut umum tampak yakin dalam menyebutkan beberapa jenis senjata. Namun dalam peristiwa tersebut jaksa penuntut umum sama sekali tidak menyebutkan atau menjelaskan senjata yang digunakan terdakwa jika seandainya kuat non terdakwa melakukan apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Sebelumnya dalam dakwaan, jaksa penuntut umum membacakan kronologi kejadian bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3, Jakarta Selatan dengan sarung tangan hitam dan membawa pistol jenis HS milik Joshua. Di dalam rumah, Sambo memerintahkan Richard Eliezer menembak Joshua dan Eliezer mematuhi Sambo dengan menembak Joshua sebanyak 3 atau 4 kali dengan senjata Glock 17. Sambo lalu menjadi pihak yang terakhir menembak. Dakwaan jaksa ini sesuai dengan proses rekonstruksi. Saat itu, terlihat Sambo mengarahkan pistol ke arah Joshua. Kemudian Sambo meletakkan pistol HS ke tangan kiri Joshua. Terdakwa Ferdi Sambo SH MH menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdi Sambo SH MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang
sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal. Sementara, jaksa mendakwa istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap Joshua. Atas dakwaan itu, Putri Chandrawati justru mengaku tidak mengerti isi dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Bahkan, ketika kesimpulan dakwaan dibacakan ulang oleh jaksa, Putri mengaku tetap tidak mengerti. Saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf Yang Mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tidak mengerti? Iya, saya tidak mengerti. Silahkan dijelaskan lagi, saudara jaksa penuntut umum. Apa inti dari dakwaan ini? Jadi karena izin majelis, karena terdakwa Putri Chandrawati tidak mengerti, maka izinkanlah kami menjelaskan dengan bahasa yang singkat. Bahwa pada sidang kali ini adalah acara pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Putri Chandrawati didakwa telah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Di sisi lain, Putri Chandrawati terlihat lebih emosional ketika pengacara membacakan eksepsi atau nota pembelaan. Khususnya, saat pengacara membacakan kronologi peristiwa di rumah Magelang, Putri terlihat menyimak apa yang disampaikan dan sesekali mengusap matanya. Setelah sidang Putri selesai, sidang dilanjutkan dengan sidang dakwaan terdakwa Riki Rizal Wibowo. Berbeda dengan Putri Chandrawati, Riki Rizal menyatakan mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan akan mengajukan eksepsi. Pasalnya, dakwaan jaksa penuntut umum dinilai tidak cermat, tidak akurat, dan penuh dengan asumsi. Iya, persepsi dan asumsi adalah bahwa di situ ada dalam dakwaan tuh ada unsur bahwa Bribka Riki Rizal itu berada di Duren 3 hanya di depan pagar, hanya untuk mengawasi, dalam rangka mengawasi Brigadir Joshua yang ada di halaman dalam yang samping. Padahal Bribka Riki Rizal itu berada di depan pagar adalah memang etika seorang ajudan tidak dapat memasuki rumah ketika tidak dipanggil atau belum dipanggil oleh komandannya atau ibu PC. Ia tidak mengatakan bukan karena dia tidak ingin mencegahnya, karena dia masih bertanya-tanya saat itu. Saat dia turun dari lantai 3 ke lantai 1 untuk memanggil Richard, dia masih bertanya-tanya, dia pun masih syok. Di situ juga keterangan BAP Richard Eliezer juga menyatakan bahwa saat Bribka Riki Rizal itu bilang bahwa Richard Eliezer dipanggil oleh Bapak, itu mukanya Bribka Riki Rizal itu sudah pucat dan panik. Itu juga sudah membuktikan bahwa klien kami pun juga syok saat itu. Dan memang dibilang rentan waktunya juga tidak sangat cepat ya Mbak. Kalau misalkan dari CCTV juga tidak cepat untuk dia berpikir dengan jelas bahwa saya harus ngomong nggak dengan yang lain. Dan pikiran dia juga kalau saya ngomong dengan yang lain, bahkan ini belum ada kejadiannya, hanya pertanyaan dari Bapak, apakah itu tidak akan menjadi bumerang buat saya? Terkait dengan eksepsi dan bantahan para terdakwa, pakar hukum pidana Ganjar Laksmana mengingatkan sulitnya Richard Eliezer untuk lolos dari pasal pembunuhan berencana. Terlebih rekan Eliezer, Riki Rizal, memilih menolak perintah Ferdi Sambo untuk menembak rekannya Joshua. Sebaliknya nih, jadi pertanyaan, kenapa Eliezer tidak bisa menolak? Ya, kalau dibilang perintah atasan, Riki bisa menolak perintah atasan. Ya, dan begini, di dalam hukum pidana itu sebetulnya terminologi yang tepat di pasal 51 adalah perintah jabatan. Ya, cuma memang dalam praktek seringkali diartikan sebagai perintah atasan. Kenapa? Karena begini, memang atasannya yang memberi perintah, tapi perintah itu diberikan dalam kapasitas jabatan. Nah, sehingga seorang bawahan, siapapun itu ya, itu harus memahami sekali apa yang menjadi tugas, lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga kalau misalnya begini, disuruh tembak, setiap orang harus membayangkan dalam konteks ini misalnya Riki atau Eliezer harus membayangkan apa iya menembak ini tugas saya. Kalau misalnya berhadapan dengan pelaku kejahatan tidak ada pilihan, mungkin menembak menjadi pilihan utama, ya, menjadi prioritas. Tapi saya tidak mampu membayangkan ya para anggota kepolisian ini kok berada dalam posisi yang seperti tidak punya pilihan. Kalau dibilang alasan psikologis, saya bisa memaklumi ya situasi psikologisnya, tapi terus terang memaklumi ini bukan berarti membenarkan, ya. Maka saya sering menyayangkan
ketika ada anak buah tidak bisa menolak perintah atasan. Menanggapi besarnya kemungkinan Richard Eliezer dijadikan sasaran kambing hitam atas kasus pembunuhan Joshua dan sulit lolos dari pasal pembunuhan berencana, tim penasehat hukum Eliezer pun memutuskan untuk tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa. Penasihat hukum Richard meminta kepada hakim untuk segera menghadirkan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di persidangan, paling tidak dalam waktu 3 hari ke depan. Sesuai dengan asas peradilan agar cepat, kami mohon kepada Yang Mulia maupun melalui jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi bernama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Sesuai dengan asas peradilan cepat, kami mohon untuk di waktunya 3 hari ke depan. Kami bermohon. Terima kasih, Mulia. Namun, permintaan untuk menghadirkan Ferdi Sambo dan terdakwa lain ditolak majelis hakim. Dengan periksa saksi, mereka akan tetap dijadikan saksi dan dipanggil ke persidangan ini, tapi waktunya tidak sekarang, tidak dalam waktu dekat ini. Kita periksa saksi semua dari awal. Lalu bagaimana nasib Richard Eliezer yang terancam menjadi kambing hitam kasus pembunuhan Joshua? Tentu penasihat hukumnya harus bisa membuktikan di persidangan bahwa Eliezer benar-benar diperintah oleh Ferdi Sambo untuk menembak Joshua. Jaksa penuntut umum juga harus menyiapkan amunisi barang bukti dan keterangan saksi yang mendukung bahwa Sambo menyusun rencana pembunuhan termasuk melakukan pembunuhan. Pemirsa, Hendra Kurniawan menjadi salah satu dari 6 perwira Polri yang didakwa melakukan tindakan menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saat pembacaan dakwaan, Hendra disebut sempat mengonfirmasi isi CCTV yang bertolak belakang dengan apa yang diceritakan Sambo kepadanya. Ferdi Sambo menceritakan soal tembak-menembak antara Yosua dan Eliezer di kediamannya karena Yosua melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Berbekal pernyataan dari Sambo, Hendra menghubungi AKBP Ari Cahya Nugraha untuk memeriksa CCTV rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3. Berhubung tengah di Bali, Ari menyuruh anak buahnya Irfan Widianto. Irfan mengambil DVR CCTV di pos security yang berada di TKP, kemudian mengganti dengan DVR CCTV yang baru. Setelah dilihat hasil rekaman CCTV, Irfan lalu melapor pada Arif Rahman Arifin dan Hendra Kurniawan. Dalam dakwaan JPU, Hendra Kurniawan mengajak Arif Rahman Arifin untuk menemui Ferdi Sambo ke ruangannya. Kedatangan tersebut untuk memastikan isi CCTV yang sudah ditonton oleh anggotanya ke Ferdi Sambo. Arif Rahman kaget karena Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah Duren 3. Hal ini berbeda dengan keterangan Sambo yang mengatakan Yosua sudah tewas saat dirinya tiba di rumah Duren 3. Saksi Arif Rahman Arifin diajak oleh terdakwa Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan kerja saksi Ferdi Sambo di Mabes Polri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menanyakan maksud dari kedatangan terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin. Dan dijawab oleh terdakwa Hendra Kurniawan, hendak melaporkan apa yang sebenarnya dilihat oleh saksi Arif Rahman Arifin. Dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada terdakwa Hendra Kurniawan di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 13 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun, berdasarkan rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman, saksi Baikuni, dan saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut
bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Usai sidang dengan terdakwa Hendra Kurniawan, jaksa menghadirkan terdakwa Agus Nurpatria. Agus merupakan salah satu orang yang berperan menyita CCTV dari sejumlah tempat yang berdekatan dengan rumah dinas Ferdi Sambo. Peran ex-Kadena Biro Paminal, Kombes Agus Nurpatria Adi Purnama dalam perkara obstruction of justice terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Dalam dakwaan, Agus Nurpatria mengetahui betul satu-satunya CCTV yang menyorot rumah Ferdi Sambo atau rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. JPU mengatakan Agus memahami betul kegunaan CCTV yang menjadi petunjuk kuat atas peristiwa penembakan di rumah Sambo. Terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK memilih dan memastikan hanyalah CCTV yang ada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan yang diambil karena letak dan sorot CCTV-nya mengarah ke rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Padahal CCTV yang menyorot lokasi terjadi penembakan hanyalah satu-satunya CCTV tersebut. Atas dasar tersebut terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK memahami betul kegunaan CCTV tersebut merupakan petunjuk yang kuat atas terjadinya penembakan di rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH